Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hadi Jamulyana selaku materi pertama pada kelompok 1 ini. Di sini kami akan memaparkan mengenai gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Baiklah, pertama-tama mengenai gambaran umum sistem informasi. Banyak aktivitas yang berhubungan dengan sistem informasi, tidak hanya di negara-negara maju. Di Indonesia pun sistem informasi telah banyak diterapkan di mana-mana, seperti di kantor, di pasar, swalayan, hingga di bandara dan bahkan di rumah. Sistem informasi ini tidak harus selalu berbentuk kompleks. Dalam bentuk yang lebih kompleks, sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakai yang tersebar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagai informasi. Kemudian, sistem informasi mempunyai 4 peranan penting dalam organisasi, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, kemudian mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Kemudian yang ketiga yaitu mengkoordinasikan subsistem. Kemudian yang keempat yaitu mengintegrasikan subsistem. Lalu kemudian adapun hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi ini yaitu diantaranya yang pertama melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Kemudian menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Lalu memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi. Lalu yang terakhir yaitu menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan sejumlah komponen baik itu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Nah, adapun pengertian sistem informasi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Alter pada 1992, menurutnya sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian menurut Botner dan Hopwood pada tahun 1993, sistem informasi merupakan suatu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Lalu yang terakhir yaitu menurut Salinas, Oram, dan Wilkins pada tahun 1990. Menurut mereka, sistem informasi merupakan suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Abdul Wahid dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok saya, dan yang akan saya bahas itu mengenai tentang teknologi informasi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dulu bahwa teknologi informasi ini itu telah dikenal oleh dunia pada akhir dekade 70-an. Nah, pada masa sebelum itu, teknologi informasi ini dikenal dengan istilah pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai, kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya teknologi informasi. Nah, jadi mengenai teknologi informasi ini tuh kadang itu sedikit rancu dengan yang namanya sistem informasi, sehingga kadang menjadi bahan perdebatan antar orang-orang yang memperdebatkan bahwa teknologi informasi ini merupakan kumpulan dari sistem informasi
pemakai dan manajemen. Tetapi jika dilihat pada definisi sistem informasi yang dikemukakan oleh author pada sebelumnya, itu mengemukakan bahwa sistem teknologi informasi ini itu merupakan hanya sebagian dari teknologi informasi ini itu hanya sebagian dari sistem informasi. Jadi apa sebenarnya teknologi informasi ini? Nah, jadi menurut Kamus Oxford, teknologi informasi itu merupakan studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja. Itu baru termasuk kayak teks, kalimat, kata-kata, bilangan, maupun gambar. Jadi ya dari definisinya itu menunjukkan bahwa teknologi informasi itu merupakan studi atau alat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan, menganalisis data, kemudian mendistribusikan data tersebut ke dalam bentuk berbagai hal, dalam bentuk data, gambar, kata-kata, dan bilangan, dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan dengan teknologi informasi. Nah, setelah mengetahui mengenai definisi teknologi informasi, kita lanjut ke mengenai lingkup teknologi informasi. Nah, secara garis besar itu lingkup teknologi informasi ini mencakup dua, yaitu yang pertama perangkat lunak, dan yang kedua itu perangkat keras. Nah, yang dikatakan perangkat lunak itu merupakan perangkat atau device yang tidak bisa disentuh secara fisik. Contohnya seperti apa? Misalnya pada komputer, contohnya itu ya sistem operasinya seperti Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Ataupun juga aplikasi-aplikasi lainnya kayak aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, aplikasi editing, desain seperti CorelDRAW dan Photoshop, itu merupakan perangkat lunak. Nah, kemudian perangkat keras. Apa yang mana dimaksud perangkat keras ini, yaitu perangkat atau device yang bisa disentuh secara fisik. Contohnya apa? Keyboard, mouse, printer, CPU, dan lain-lain. Nah, untuk perangkat keras ini itu juga secara garis besar juga dibagi menjadi tiga, yaitu alat input, alat output, dan alat proses. Alat input itu alat masukan, yang artinya itu memasukkan data dari luar ke komputer, ke komputer tersebut. Contohnya kayak keyboard memasukkan yang telah diketikkan, menginput kata-kata dan sebagainya. Nah, terus kemudian setelah diinput itu ada alat proses. Alat proses ini yaitu CPU yang ada di komputer yang akan memproses data tersebut, mengolah berbagai hal di dalam komputer. Itu proses. Dan untuk perangkat keras yaitu output, alat output yaitu seperti misalnya printer dan sebagainya. Itu merupakan output. Nah, selanjutnya setelah mengetahui mengenai definisi dan lingkup tadi itu, kita lanjut ke peranan teknologi informasi. Nah, dari definisinya tadi kan sudah kita lihat menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan. Jadi secara garis besar peranan teknologi informasi ini tuh, yang pertama, teknologi informasi itu menggantikan peran manusia. Maksudnya apa? Itu teknologi informasi ini ketika digunakan itu bisa menggantikan peran manusia yang awalnya itu dikerjakan secara manual. Nah, setelah teknologi informasi ini, teknologi ini, itu pekerjaannya itu bisa menjadi otomatis atau otomasi. Sehingga peran manusia untuk mengerjakan pekerjaan itu bisa digantikan oleh teknologi informasi ini karena sudah bisa otomasi. Jadi pekerjaannya itu lebih gampang, lebih mudah. Nah, peran yang kedua yaitu teknologi ini juga bisa memperkuat peran manusia. Nah, dalam hal ini itu bisa membantu pekerjaan manusia seperti yang saya bilang tadi. Ketika sudah otomasi, maka pekerjaan manusia ini bisa menjadi lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga bisa memperkuat peran manusia. Yang ketiga, itu teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Maksudnya restrukturisasi itu artinya ketika diterapkannya teknologi informasi ini, maka pekerjaan-pekerjaan manusia itu akan mengalami perubahan. Yang awalnya dia itu mengerjakan secara manual, mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, tapi ketika teknologi informasi masuk, itu maka pekerjaan itu akan berubah. Dari awalnya yang dia kerjakan sendiri,
menjadi cukup memantau prosesnya saja. Jadi yang akan mengerjakan itu adalah teknologinya itu. Seperti itu maksud dari restrukturisasi terhadap peran manusia. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Ini tuh kecenderungan itu terbagi atas sekitar 6. Nah, itu mengalami keenam itu mengalami perkembangan, tetapi ada satu yang bisa dibilang masih belum bisa mengalami perkembangan. Yang pertama, yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang ini sudah jelas ketika zaman berkembang, maka komponen-komponen elektronik itu berkembang mulai dari yang awalnya itu yang komputernya itu yang ditanam, kemudian menjadi integrated circuit, gitu, yang CPU termasuk CPU itu kan menjadi perkembangan. Yang kedua itu ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Nah, dalam bentuk digital semakin banyak. Kita lihat kan kalau zaman dulu itu kan masih menggunakan koran dan sebagainya. Digital itu cuma TV, radio, dan sekarang itu sudah jadi makin banyak dengan adanya kayak HP, sosial media dan sebagainya. Sehingga ketersediaan informasi dalam bentuk digital itu semakin meningkat, mengalami perkembangan. Yang ketiga yaitu portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Dan yang keempat, konektivitas meningkat. Yang ini sudah pasti. Kita lihat saja kan dari awalnya itu jaringannya itu cuma 2G, 3G, 4G, bahkan sekarang sudah sampai ke 5G. Yang meningkatkan ketika kita terhubung ke dunia itu, ke internet itu jadi lebih kuat. Terus yang kelima yaitu kemudahan pemakaian meningkat. Nah, kalau ini juga itu mengalami peningkatan, mengalami perkembangan ketika yang mana dulu itu cuma bisa menggunakan komputer untuk mengetik dan sebagainya, tapi sekarang sudah bisa menggunakan handphone untuk mengetik, mengirim pesan dan sebagainya. Tetapi ada satu yang tidak mengalami perkembangan, yaitu ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Yang dimana untuk komputer ini sendiri itu masih belum bisa menyamai logika yang dimiliki oleh manusia. Itu masih belum bisa menyamai. Jadi untuk di sektor ini itu masih belum mengalami perkembangan. Baik, sekian yang bisa saya paparkan mengenai teknologi informasi, dan mewakili teman saya juga terima kasih kepada teman yang telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.